Selamat pagi, Om Swastiastu. Kita akan membahas tugas 1 untuk fisika kelas 11 semester 1. Tugas 1 yang Pak berikan mengenai momen gaya. Ini yang Pak bahas adalah yang anak-anak yang paling banyak belum mengerti ya, karena kemarin banyak ada WA, jadi Pak bahas ini. Nanti Pak juga akan bahas di tugas 2 mengenai momen inersianya. Soal yang Pak bahas sekali lagi adalah soal-soal yang memang kurang kalian pahami. Baik, soal yang di tugas 1 yang banyak ditanyakan, ini soal yang terakhir ya. Ini ada sebuah batang di mana di batang ini ada 3 gaya yang bekerja, yaitu FA, FB, dan FC. Nah, dari 3 batang ini itu FA-nya 10 Newton, sedangkan FB itu 20 Newton. Itu misalkan ya yang diketahui. Nah, perlu kalian ketahui bahwa bagaimana kita membaca soal dan memahaminya. Soal ini menyatakan bahwa benda ini akan diputar terhadap titik C. Berarti ini adalah sumbu putar. Kalau dia menjadi sumbu putar, maka tidak akan ada momen gayanya. Kenapa? Kita anggap ini adalah batang. Kalau dia diputar di A, berarti ini di sini. Berarti putarannya dan seterusnya, berarti berputar searah jarum jam. Kalau dia di B, berarti di sini. Ini ada gaya di sini, didorong. Berarti putarannya berlawanan arah jarum jam. Tetapi kalau di sini, di poros ini kita dorong, maka ya, dia tidak akan melakukan gerakan atau diam, dia tidak akan berotasi. Jadi ketika dia dipakai poros, maka gaya yang bekerja pada poros itu atau tau C ya, torsi C itu sama dengan 0. Nah, kemudian jarak ini perlu juga kita ubah dari cm menjadi meter. Kita lihat bahwa R, karena pusatnya C, RCB itu sama dengan 20 cm. Kalau dibawa ke meter, 0,2 meter. Kemudian RCA itu sama dengan 40 cm. Kalau dibawa ke meter, 0,4 meter. Lanjut, kita kerjakan semua gaya yang bekerja. Berarti sigma tau sama dengan, tau ini adalah torsi atau momen gaya, tau di A ditambah tau di B ditambah tau di C, dimana tau di C itu sudah sama dengan 0. Ini sigma total ya, yang bekerja di sebagai sumbu putarnya C ya, tau total, momen gaya total, dimana sumbu putarnya adalah di C. Kemudian di A, seperti tadi, kalau kita dorong ini ya, kalau kita dorong ke atas, berarti dia berputar terus. Ini putarannya kan begini terus, berarti searah jarum jam, berarti ini positif. Atau A itu R dikali RCA dikali dengan FA. Kemudian di B, ini kita didorong kemari ke bawah, berarti berlawanan jarum jam, berarti negatif, tau B nya negatif, min RCB dikali FB. Itu tidak usah karena udah 0. Kemudian RCA kita masukkan 0,4 dikali FA 10 dikurang RCB itu 0,2 dikali FB itu 20. Berarti ini 0,4 kali 10 4 dikurang 0,2 kali 2 4 juga sama dengan 0. Nah, berarti
ketika posisinya seperti ini di C, ada gaya sumbu putarnya di C, nanti kalau diberikan gaya seperti ini dia diam, tidak bergerak gitu. Itu maksudnya dari soal ini. Baik, Pak, lanjut dulu dengan pembahasan soal yang tugas 2 ya, soal nomor 3 ya, yang terakhir ya, mengenai katrol. Ini di sini ada dua gerakan sebenarnya. Ada gerakan translasi. Gerakan translasi itu adalah gerak lurus atau gerak melengkung yang dilakukan oleh beban ini, beban dan tegangan talinya. Jadi kalau soalnya seperti ini ada beban di A, ada beban di B, kemudian ada tegangan tali, ya, ada dihubungkan dengan tali, dihubungkan dengan katrol, diikat ya. Nah, kalau posisinya seperti ini, massa di A 4 kg, massa di B 1 kg, pertanyaan kita kemanakah gerak katrol ini? Nah, gerak katrol ini pasti akan searah dengan gerakan memutarnya ya. Ini pasti yang di beban di A-nya akan turun ke bawah. Sedangkan yang di B ini pasti akan naik. Ini jadi A-nya ini naik ya. Kemudian A itu percepatannya, ini di sini A-nya turun. Nah, ke bawah. Jadi dia ini turun, ini naik, itu gerakannya. Nah, konsepnya yang diketahui itu jari-jarinya adalah 10 cm, jari-jari katrol, kemudian momen inersia katrol itu 0,01 kg/meter persegi. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjawab? Nah, yang ditanyakan itu yang pertama yang ditanyakan berapa percepatan sudut katrol ya, percepatan sudut katrol. Kemudian yang kedua atau B, percepatan sistemnya berapa? A sama dengan berapa? Oke, mari kita bahas satu persatu. Kita akan bahas dulu gerak translasi. Ini ada dua gerak translasi yang seperti yang Pak bilang tadi ya, antar benda-benda ini dan tali, tegangan talinya. Kemudian setelah itu nanti kita akan bahas gerak rotasi. Jadi gerak memutar ya, gerak memutar pada katrol itu kita juga akan bahas. Yang pertama gerak translasi. Jadi yang ditinjau pada gerak translasi itu adalah gerak benda A dan benda B. Namun sebelumnya pada gerak translasi perlu kita ingat juga ada hukum 2 Newton, yaitu sigma F ya, jumlah seluruh gaya-gaya itu sama dengan gaya-gaya yang bekerja pada sistem sama dengan M massa dikali percepatan. Nah, di semester 1 apa 2 yang di kelas 1 ada juga persamaan bahwa A ya, percepatan translasi itu sama dengan, ini ada hubungan antara percepatan translasi dengan percepatan sudut. Alfa ini percepatan sudut dikali dengan R, dikali dengan jari-jari. Jadi percepatan translasi sama dengan percepatan sudut dikali dengan jari-jari, atau A sama dengan alfa dikali dengan R. Nah, dari sini kita akan melangkah ke benda A ya, benda A. Konsepnya tetap sigma F, jadi jumlah seluruh gaya-gaya yang bekerja pada A itu sama dengan M kali A. Gaya-gaya apa saja yang bekerja pada A? Kita lihat di A ini ada massa benda, berarti di sini ada berat benda. Jadi WA itu sama dengan massa A dikali dengan percepatan gravitasi. Di massa A itu 4, percepatan gravitasi kita pakai 10, berarti WA atau berat A itu sama dengan 40 Newton. Kasus yang sama di WB, di berat B nanti di sini akan dapat WB sama dengan 1 kali 10
10 Newton gitu. Nah, kembali ke A, kita lihat komponen di A. Gerakan ini akan turun ya. Percepatannya turun, percepatan mengikuti gerak benda, ini turun. Di sini ada tegangan tali TA. Ini tegangan tali antara berat benda ini dengan talinya. Ini ada TA. Di sini juga ada TA. TA yang di sini adalah antara tegangan tali ini dengan katrol. Nah, kita pakai yang ini TA, hubungan antara tegangan tali yang ke atas dengan berat benda yang ke bawah. Nah, karena kasusnya seperti ini, jika kita sepakati bahwa yang ke bawah itu positif, kemudian yang ke atas itu negatif. Kita perhatikan, berarti di sini WA itu positif, berarti kan WA TA-nya kan ke atas, berarti min TA sama dengan M ini adalah massa A, MA dikali dengan A itu adalah kita ubah dengan ini karena ada percepatan sudut alfa R, berarti WA nya 40 min TA sama dengan MA itu 4 kali alfa kali R nya, R ini kita ubah menjadi dari 10 cm menjadi 0,1 meter, semua diubah kesatuan internasional 0,1 berarti R nya. Nah, kemudian 40 min TA sama dengan 4 kali 0,1 0,4 alfa. Ini sederhananya TA nya ketika melompat sama dengan berarti berubah tanda. Kita kumpulkan dulu, TA nya kita bawa ke kanan, 0,4 alfa nya kita bawa ke kiri, berarti 40. Ini karena positif lompat sama dengan jadi negatif 0,4 alfa sama dengan, ini karena negatif kalau lompat jadi positif sama dengan TA. Nah, setelah ini kita balik, berarti TA sama dengan 40 min 0,4 alfa. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian kita lanjutkan yang kedua di benda B. Kasusnya hampir sama, sigma F sama dengan M kali A. Di benda B, W ini gerakan dari B ini ke atas, kalau ini kan ke bawah, berarti dia kita anggap negatif karena gerakannya ke atas, seperti negatif. Nah, sedangkan tegangan talinya ini selalu berlawanan arah dengan gerakan benda dari B, berlawanan arah dengan berat bendanya. Karena WB-nya negatif, otomatis TA-nya positif, TB-nya positif. Berarti di sini ada TB min WB sama dengan MB kali alfa kali R. TB min WB-nya 10 sama dengan MB nya 1 kali alfa kali 0,1. TB min 10 sama dengan 0,1 alfa, maka TB 0,1 alfa ditambah 10. Oke, ini persamaan kedua. Kita udah punya dua persamaan. Nah, selanjutnya ada kita ke gerak rotasinya. Gerak rotasi ini berarti pada katrol. Nah, pada gerak rotasi berlaku sigma atau jumlah tau itu sama dengan I kali alfa, inersia dikali percepatan sudut. Ini hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Tau sama dengan I kali alfa, atau momen gaya sama dengan inersia dikali dengan percepatan sudut. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, ketika kita berbicara masalah tau, berbicara masalah gerak rotasi, berarti kan ada perputaran.
Yang dimaksud dengan perputaran kita lihat di sini antara katrol dengan tegangan tali. Di sini ada TA, berarti ada tegangan tali di sini. Ketika ini bekerja gaya-gaya ini, berarti TA ini kan turun ya, tegangan tali ini turun terus mengarah ke perputarannya begini. Berarti berlawanan jarum jam. Sedangkan di TB juga ini turun, ada tegangan tali di sini. Turun mengarahnya ke searah jarum jam. Berarti yang positif itu adalah TB, yang positif itu adalah momen gaya di B, kemudian yang negatif adalah momen gaya di A, sehingga berlaku tau B min tau A sama dengan I alfa. Tau B itu apa? Berarti tau B itu tegangan tali dikali dengan R, jarak dari poros ke gaya yang bekerja. TB itu TB dikali R, sedangkan TA sama juga TA dikali R sama dengan I kali alfa. Masukkan TB, masukkan nilai TB, atau kita keluarkan R nya dulu. TB min TA kali R sama dengan I alfa. TB, masukkan TB ini ya, jadi 0,1 alfa plus 10 min TA nya 40 min 0,4 alfa dikali 0,1, I nya kita masukkan 0,01, ini inersianya ya, 0,01 dikali alfa. Kita hitung 0,1 alfa dikurangi ini min TA nya min 40 dengan min berarti positif ya, min 40 plus 0,4, karena ini kan kalau dikalikan dengan negatif ya, ini kan negatif 40, negatif dengan negatif berarti positif 0,4. Nah, lanjut, berarti 0,1 alfa ditambah 0,4 berarti kan 0,5 alfa, 10 kurang 40 kan berarti min 30, 0,1 sama dengan 0,01 alfa. Ini perkalian dengan 0,1 kita bisa oper ke kanan ya, lompat sama dengan berarti menjadi pembagi. 0,5 alfa min 30 sama dengan 0,01 per 0,1 alfa, sehingga 0,5 alfa min 30 sama dengan ini 0,01 dibagi 0,1 berarti 0,1 alfa. Kita bawa ini ke depan, ini ke belakang ya, 30 nya min 30 ke belakang, 0,1 nya ke depan berarti 0,5 alfa min 0,1 sama dengan alfa sama dengan 30. 0,4, 0,1 kurang 0,5 kurang 0,1, 0,4 alfa 30, maka alfa sama dengan 30 per 0,4 sama dengan 75 rad per second. Ini apa namanya, satuan dari percepatan sudut. Ini alfa. Kita ketemu alfa. Ketika kita ketemu alfa, oke dah, sekarang tinggal mencari A percepatannya. A sama dengan alfa dikali R. Ini ya, alfa dikali R. Ini alfa dikali R. Sehingga kita tinggal masukkan sekarang A sama dengan alfanya 75 kali R nya 0,1 sama dengan 7,5, satuan dari A meter per sekon kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, itu aja. Nanti kalau misalkan masih ada yang kurang kita latihan lagi. Terima kasih.